Ya, gangguan kecemasan atau yang kita sebut sebagai ansietas adalah merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan munculnya rasa khawatir, cemas, overthinking yang berlebihan terhadap sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya cemas itu adalah sesuatu hal yang normal, wajar dan alamiah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan cemas yang normal itu membuat kita menjadi lebih bisa mempersiapkan diri, mengeluarkan potensi kita yang terbaik, dan juga membina karakter kita menjadi ke arah yang lebih baik. Tetapi yang kita sebut gangguan cemas atau ansietas, di mana kecemasan itu bukan hanya dalam pikiran kita saja, tapi sudah mengganggu ke organ tubuh kita. Orang yang mengalami gangguan kecemasan ini akan disertai dengan nyeri kepala, asam lambung yang meningkat atau kita sebut GERD, mual, muntah, jantung kok terasa berdebar-debar, nafas terasa pendek ataupun tidak plong misalnya, otot-otot terasa tegang sehingga gelisah, dan itu jadi mengganggu ya ke kehidupan kita sehari-hari. Yang bersangkutan jadi nggak bisa tidur, nggak bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik, makan dan minum juga menjadi terganggu, dan relasi dengan orang lain juga kemudian menjadi tidak baik. Dan ini berujung kepada performance dalam kehidupan sehari-hari yang terganggu. Inilah yang kita sebut sebagai gangguan cemas atau yang kita sebut ansietas. Ya, gangguan cemas atau ansietas itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama yang kita sebut sebagai gangguan panik atau panic disorder. Serangannya kita sebut panic attack, serangan panik. Ini adalah merupakan tipe gangguan cemas yang intensitasnya paling berat. Orang kalau kena gangguan cemas yang kita sebut gangguan panik ini, dia akan merasa dirinya seperti mau mati, seperti kena serangan jantung, seperti tercekik lehernya, nafasnya terasa pendek dan hampir putus. Ini membuat yang bersangkutan akan segera datang ke fasilitas kesehatan seperti ke IGD, datang ke dokter, datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi dirinya karena kekhawatiran yang sangat besar sekali. Dan biasanya pada waktu di rumah sakit dilakukan pemeriksaan, dilakukan penanganan, pemberian oksigen ataupun infus. Dalam waktu kurang lebih 30-45 menit berangsur-angsur gejala gangguan cemasnya itu akan berkurang dan hilang. Nah, inilah yang merupakan ciri dari yang kita sebut gangguan panik atau serangannya kita sebut panic attack. Dia berlangsungnya episodik dan setelah itu dia akan menjadi seperti biasa saja. Yang kedua, yang kita sebut namanya adalah gangguan cemas menyeluruh, generalized anxiety disorder. Ini merupakan gangguan cemas yang tidak seberat pada gangguan panik, tapi berlangsungnya lama. Dari pagi sampai malam, pembawaannya cemas, khawatir, gelisah tentang kehidupan sehari-hari. Masalah pekerjaan, masalah keluarga, anak, pasangan, suami istri, masalah-masalah dalam kehidupan tetapi yang dipikirkan terlalu berlebihan atau kita kenal sekarang dengan overthinking ya atau negative thinking. Nah, ini juga menimbulkan suatu gangguan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang bersangkutan tidak bisa menikmati kehidupannya dengan baik karena kesehariannya penuh dengan rasa cemas dan khawatir tersebut. Kemudian yang ketiga, yang kita sebut namanya gangguan fobia. Gangguan fobia ini adalah suatu gangguan di mana seseorang itu cemas terhadap objek atau situasi tertentu. Ada 3 jenis gangguan fobia. Yang pertama kita sebut namanya agorafobia. Ini adalah gangguan cemas, gangguan fobia di mana seseorang itu takut berada di tempat umum sendirian. Sehingga ketika terjadi sesuatu pada dirinya, itu dia khawatir tidak ada pertolongan yang bisa dia dapatkan. Yang kedua adalah yang kita sebut sebagai fobia spesifik. Ini adalah suatu fobia di mana seseorang itu cemas terhadap objek tertentu, takut terhadap binatang, takut terhadap anjing, laba-laba misalnya, ataupun tikus gitu ya, ataupun takut terhadap benda-benda tertentu. Sekarang zamannya vaksin, takut jarum suntik misalnya. Ada orang yang takut ketinggian, kita sebut itu akrofobia. Ada orang yang takut berada di ruangan yang sempit dan tertutup, atau kita sebut klaustrofobia. Ini kita sebut namanya fobia spesifik. Kemudian ada lagi yang kita sebut fobia sosial, social phobia.
Itu adalah suatu kecemasan, kekhawatiran di mana dia takut menjadi pusat perhatian. Sehingga waktu disuruh presentasi, memberikan ceramah, baca doa, dia akan menghindar karena ada kecemasan atau kekhawatiran di mana dia menjadi pusat perhatian dan orang-orang tersebut mungkin membicarakan dirinya, merendahkan dirinya. Nah, itu yang kita sebut sebagai fobia sosial. Kemudian ada tipe gangguan cemas yang lain yang kita sebut gangguan obsesif kompulsif atau dikenal juga dengan OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ini adalah gangguan cemas yang disertai dengan perilaku yang berulang-ulang, seperti misalnya cuci tangan berulang-ulang, mengunci pintu berulang-ulang, menghitung berulang-ulang misalnya, mengecek atau memeriksa sesuatu berulang-ulang. Tentunya tindakan yang dilakukan berulang-ulang ini berawal dari adanya obsesi, adanya pikiran yang ada kekhawatiran, kecemasan. Ketika itu tidak dia lakukan, bakal terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupannya ataupun dalam keluarganya. Sehingga akhirnya dia melakukan perilaku yang berulang-ulang tersebut. Ini tentunya mengganggu ya kehidupan sehari-hari, membuat pekerjaan menjadi lebih lambat untuk diselesaikan, relasi dengan orang lain juga menjadi terganggu, dan ini bisa berujung kepada penderitaan dan gangguan-gangguan lain dalam kehidupannya. Kemudian gangguan cemas yang lain yang kita sebut sebagai PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau juga disebut gangguan stres pasca trauma. Nah, gangguan stres pasca trauma ini dia didahului oleh sebuah peristiwa traumatis. Ada peristiwa traumatis dalam hidupnya yang mengancam baik fisik, jiwa, ataupun kehidupannya. Itu bisa jadi adalah misalnya bencana alam, bisa jadi itu adalah kecelakaan yang pernah dialaminya, peristiwa pencurian, perampokan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, bom, dan lain sebagainya. Berbagai peristiwa traumatis itu bisa menimbulkan dampak pada kondisi psikologis seseorang. Apa saja gejala-gejalanya saat orang itu mengalami PTSD ini? Yang pertama adalah re-experiencing. Dia ngerasa bahwa peristiwa itu terjadi kembali. Bisa ini muncul dalam mimpi yang buruk misalnya, mungkin teringat dalam keseharian akan peristiwa tersebut, atau bahkan sampai terjadi yang namanya flashback. Dia seperti mengalami kembali peristiwa traumatis yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah avoidance gejalanya, yaitu dia berusaha menghindari berbagai berita, berbagai hal yang bisa memicu munculnya perasaan stres akibat peristiwa traumatis tersebut. Kemudian yang ketiga, gejalanya yang kita sebut adalah hyperarousal. Ada kewaspadaan yang berlebihan, ketegangan, sulit tidur, ataupun emosi yang tumpul atau kita sebut numbing. Inilah gejala-gejala dari yang kita sebut PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Ketika seseorang mendapatkan ataupun mengalami gejala-gejala gangguan cemas atau ansietas, yang pertama bisa dia lakukan adalah melakukan self-care terlebih dahulu. Beberapa langkah bisa dikerjakan. Yang pertama yaitu validasi. It's okay not to be okay. Boleh-boleh aja kok dalam satu waktu kita ngerasa khawatir, cemas, sedih, marah, dan gelisah. Yang penting tidak berlebihan dan tidak terlalu berkepanjangan. Dengan kita melakukan validasi ini, kita menyadari apa yang sedang kita rasakan pada saat ini. Langkah yang kedua, lakukan yang kita sebut ventilasi, yaitu coba untuk mengekspresikan perasaan ataupun kecemasan yang kita alami tersebut. Ventilasi ini boleh kita kerjakan sendiri dengan melakukan journaling gitu ya, dengan menulis dalam buku harian ataupun diary kita, hal-hal apa saja yang dialami, hal-hal apa saja yang dipikirkan dan dirasakan. Itu juga suatu bentuk ventilasi. Ventilasi lain yang baik adalah dengan bercerita kepada orang-orang yang kita percaya tentunya ya. Nah, dengan kita bercerita tersebut dan orang tersebut mau mendengarkan, memberikan respon yang positif, ada suatu ventilasi dari perasaan kecemasan tersebut. Langkah yang ketiga adalah lakukan yang kita sebut regulasi.
Nah, regulasi adalah berbagai upaya yang kita lakukan untuk mengontrol, untuk mengendalikan kecemasan ini agar tidak terlalu berat, lebih berkurang, atau bahkan bisa hilang. Beberapa teknik manajemen stres untuk meregulasi gangguan cemas itu bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah teknik nafas dalam. Ada suatu teknik pernafasan yang kita sebut teknik nafas 478. Teknik nafas 478 adalah merupakan teknik pernafasan menarik nafas dari hidung 4 hitungan, tahan nafas 7 hitungan, dan membuang nafas dari mulut 8 hitungan. Pada waktu seseorang itu cemas, khawatir, dan gelisah, itu nafasnya tentunya jadi pendek, tersengal-sengal, dan cepat. Dan itu membuat oksigen yang masuk ke paru-paru dan yang masuk ke dalam otak menjadi kurang. Sehingga otak mengalami yang kita sebut hipoksia, kekurangan oksigen. Dan itu bisa berujung kepada kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan yang semakin meningkat. Mengatur pernafasan secara sadar dengan teknik nafas 478 tadi akan memastikan oksigen yang masuk ke paru-paru dan ke otak kita itu menjadi lebih baik, dan itu membuat kita menjadi lebih tenang tentunya. Jadi tekniknya tadi ya, nafas 478. Tarik nafas 4 hitungan, tahan nafas 7 hitungan, buang pelan-pelan dari mulut 8 hitungan. Setelah mencoba tarik nafas dalam seperti itu dan menghembusnya perlahan-lahan itu, tapi ternyata kok belum bisa membaik, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Nah, itu juga merupakan teknik regulasi yang baik tentunya ya. Berbagai teknik regulasi yang lain yang juga bisa dilakukan antara lain adalah dengan teknik grounding. Teknik grounding ini merupakan suatu manajemen stres yang sangat baik ya, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sangat sederhana. Prinsip dari teknik grounding adalah, bayangkan kita pada suatu saat sedang naik ke atas pohon, dan tiba-tiba saat di atas pohon terjadi badai. Ada angin kencang, ada hujan, ada petir. Kalau kita tetap berada di atas pohon, kita dalam bahaya. Maka langkah yang paling aman adalah turun ke bawah dan menjejak di tanah. Itulah yang kita sebut sebagai grounding. Nah, dalam hidup kita sehari-hari, sering juga ya terjadi yang namanya badai emosi. Ada pikiran, ada perasaan yang berat. Misalnya, pikiran tentang masa lalu yang traumatis, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa sebelumnya, atau kecemasan, kekhawatiran terhadap masa depan. Atau masa kini kita ngerasa diabaikan, merasa tidak dihargai, ada emosi, marah yang berlebihan. Itulah pikiran dan perasaan berat yang kita rasakan. Nah, saat kita merasakan seperti itu, lakukan juga yang kita sebut teknik grounding. Itu bagaimana caranya kita menghidupi dunia kita saat ini. Fokus here and now, present moment. Sangat sederhana langkah-langkahnya, yaitu dengan menstimulasi 5 panca indera kita dengan keadaan situasi yang ada di sekeliling kita. Yang pertama adalah visual. Dengan penglihatan, coba kita lihat 5 benda yang ada di sekitar kita saat ini. Misalnya ya, kalau saya di sini ada pintu, ada lampu, ada meja, ada kursi, ada tas. Dengan kita fokus pada keadaan yang ada di sekitar kita, maka kita akan terlepas dari pikiran dan perasaan yang berat tadi. Kemudian yang berikutnya adalah penciuman. Coba kita tarik nafas dalam, hirup aroma udara apa yang kita hirup saat ini. Aroma udara segar, parfum yang kita pakai, aroma makanan dan minuman mungkin. Kemudian pendengaran atau auditorik. Coba kita dengarkan suara yang kita dengar saat ini ada di sekitar kita. Kalau saya di sini dengar ada suara AC, ada suara orang berbicara, ada suara kendaraan lewat. Nah, itu semua bisa kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah pengecapan. Kita boleh ambil makanan, roti atau kue, minum teh atau minuman tertentu, dan coba fokus serta rasakan apa yang ada di mulut, lidah, dan bibir kita. Baru yang terakhir adalah perabaan. Kita pegang benda yang ada di dekat kita, mungkin itu ujung baju, kancing, seperti apa teksturnya, seperti apa permukaannya. Fokus here and now, present moment. Itulah inti dari sebuah teknik grounding. Dan itu akan melepaskan kita dari kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, pikiran, dan perasaan yang berat tadi.
Nah, setelah kita coba meregulasi dengan berbagai teknik tadi, tapi belum juga memberikan suatu kondisi yang lebih baik, jangan ragu-ragu. Konsultasilah ke profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, psikolog, perawat jiwa, konselor. Mereka semua punya kompetensi dan kemampuan untuk bisa membantu bagaimana mengatasinya. Contohnya kalau kita ke psikiater, nggak usah takut datang ke psikiater. Psikiater adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Mereka punya kemampuan untuk melakukan pemeriksaan, menegakkan diagnosis, konsultasikan, sampaikan saja apa yang jadi keluhan kita. Dan kemudian seorang psikiater akan melakukan penilaian dan menegakkan diagnosisnya. Baru akan diberikan terapinya. Terapi ketika kita datang ke psikiater, bisa jadi itu adalah psikoterapi atau terapi dengan berbicara. Kita dilatih untuk memiliki mindset atau perspektif yang lebih positif. Kita dikuatkan kondisi mental kita. Dan mungkin juga kita diajak untuk melihat masa lalu kita itu seperti apa dan mencoba untuk memberikan suatu penghayatan yang baru terhadap hal tersebut. Kita juga bisa mendapatkan pengobatan atau yang kita sebut psikofarmaka. Ada obat anti cemas, antidepresan yang akan sangat membantu kita untuk meredakan dari kecemasan tersebut. Itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa lepas ataupun bebas serta pulih dari gangguan cemas atau ansietas yang kita derita. Sekian pembahasan tentang gangguan cemas atau ansietas. Saya Dr. Lahargo Kembaren SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Sampai jumpa di pembahasan yang lain.